Halo semua, kembali lagi bersama kita di podcast tempat kita jalan-jalan lewat musik tradisional. Kenalin, nama aku Anastasia Yunia Miswadia. Nama aku Nurul Fika Fadila. Jadi sini kita akan membahas mengenai lagu tradisional yang berasal dari daerah Jawa. Kita di sini siap bernostalgia karena ini bakal familiar banget di kalangan kita. Dan jangan di skip ya, karena ternyata lagu-lagu ini bukan cuma enak buat dinyanyiin dan didengarin, tetapi juga ada filosofi tersendiri. Pertama ada lagu Gundul-Gundul Pacul. Kita mulai dari yang paling ikonik, Gundul-Gundul Pacul. Lagu ini biasanya buat mainan anak-anak ya. Iya, tapi sebenarnya lagunya ini tuh simbolik banget, yang dimana kata pacul ini artinya itu cangkul. Filosofisnya, pemimpin itu ibarat kata membawa cangkul di pundaknya, yang artinya itu bekerja buat rakyat. Nah, kalau pemimpin itu sombong atau salah jalan, paculnya bisa jatuh. Jadi lagunya kayak sindiran halus gitu. Unik kan? Dari lagu anak-anak bisa ngajarin kita soal kepemimpinan. Selanjutnya ada lagu yang menurut aku enak banget buat didengar. Waktu kecil aku sering nyanyiin lagu ini sambil bermain gobak sodor. Iya nih, aku juga. Padahal kalau dengar-dengar liriknya terdengar agak sedih ya. Ceritanya lah seperti lama tidak bertemu dengan seseorang yang diibaratkan seperti jamu yang sudah lama tidak diminum. Jadi meskipun adanya riang, maknanya soal perpisahan dan kerinduan. Nah, jadi lagu ini tuh khas banget sama lagu Jawa karena saya pakai perumpamaan sederhana tetapi maknanya itu sangat dalam. Kalau dipikir-pikir, lagu Jawa itu bisa dibilang serius tapi santai. Liriknya puitis, melodinya sederhana. Betul, dan biasanya juga dinyanyikan di acara rakyat, permainan anak, dan pertunjukan seni, yang dimana ini tuh bukan cuma untuk hiburan pribadi tetapi juga untuk mempererat kebersamaan. Aku pribadi suka banget karena ada nilai moralnya. Dari kecil anak-anak Jawa diajarin filosofi lewat lagu. Itulah kenapa lagu tradisional Jawa bisa bertahan sampai sekarang, karena relevan meskipun zaman sudah berubah. Nah, itu tadi perjalanan kita menyusuri lagu-lagu tradisional Jawa, Gundul-Gundul Pacul dan Suwe Ora Jamu. Semuanya punya makna yang dalam dan tetap enak untuk dinyanyikan di mana saja serta kapan saja. Di episode berikutnya kita akan menyeberangi ke Sumatera dengan lagu-lagu yang penuh semangat dan emosi. Jadi jangan lupa untuk terus ikutin podcast kita, tempat kita jalan-jalan lewat musik tradisional Indonesia. Bye-bye. Oh my God. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Selamat datang di podcast kita hari ini. Aku Rani dan kita bakal ngobrolin tentang kekayaan musik Indonesia, khususnya lagu tradisi. Hai, aku Kila. Lagu tradisional itu penting banget karena bukan sekedar hiburan, tapi juga bagian dari budaya dan identitas bangsa kita. Betul, dari Sabang sampai Merauke, hampir tiap daerah punya lagu tradisi sendiri. Misalnya Jawa Barat,
terkenal dengan manuk dadali yang semangat banget. Terus dari Minangkabau ada ayam dan lape yang khas dengan irama musiknya. Dari Maluku juga ada rasa sayang. Lagu ini sering dibawakan ramai-ramai dan pesannya tentang kebersamaan. Sementara dari Papua ada Akuse. Melodinya sederhana tapi syarat makna perpisahan. Nah, yang menarik, tiap lagu tradisi punya ciri khas. Dari bahasa daerah, melodi sampai alat musik sendirinya. Contohnya di Jawa biasanya diiringi gamelan, di Maluku pakai tipa, sedangkan di Sumatera sering dipadukan dengan talempong. Selain itu, lagu juga punya fungsi tertentu. Ada untuk upacara adat, ada untuk hiburan, bahkan ada yang jadi lagu pengantar tidur anak. Jadi bukan cuma sekedar lagu biasa. Benar, dan kalau diperhatiin, lirik lagu tradisi biasanya banyak nasihat. Misalnya, ajakan untuk gotong royong, menghargai alam, sampai pesan moral-moral tentang kehidupan. Sering juga ya lagu tradisi dibawakan dalam acara sekolah. Itu cara bagus supaya generasi muda tetap kenal dan nggak lupa. Betul, dan sekarang banyak juga musisi muda bikin aransemen modern dari lagu tradisi. Jadi makin gampang diterima oleh anak-anak muda, tapi tetap menjaga nuansa aslinya. Nah, dari sini kita belajar menjaga lagu tradisi gak usah susah. Bisa dimulai dari hal kecil, misalnya didengerin di rumah bareng keluarga atau bagian ke teman lewat media sosial. Intinya semakin kita kenal dan bangga sama lagu tradisi, semakin kita juga rasa cinta kita ke budaya Indonesia. Setuju, karena lagu-lagu itu bukan cuma musik, tapi juga cerita dan sejarah dari nenek moyang kita. Oke, sepertinya waktu kita sudah hampir habis nih. Jangan lupa ya teman-teman, terus dukung dan lestarikan lagu tradisi Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam budaya untuk kita semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan. Halo, perkenalkan nama saya Sarina Yulianti. Saya sebagai kameramen 1. Perkenalkan nama saya Jelda Agostayanadi menjadi editor. Perkenalkan nama saya Niapta Nisa menjadi host. Perkenalkan nama saya Iqbal Alaik sebagai narasumber kedua. Saya Ripaldi Wiral Mutakin sebagai kameramen 2. Saya Satya Pranajaya Saputra, saya sebagai narasumber pertama. Apa sih yang kalian maksud tentang musik tradisional? Musik tradisional adalah bagian yang tak bisa dilepaskan dari sebuah kebudayaan masyarakat di daerah tertentu. Tradisi masyarakat yang sudah mengakar kuat dan diwariskan secara turun-temurun ke generasi berikutnya menjadi asal muasal berkembangnya musik tradisional. Musik tradisional sendiri terdiri atas dua kata, yakni musik dan tradisional. Akar dari dua kata ini berasal dari bahasa Yunani dan bahasa lainnya. Dalam bahasa Yunani, musik berasal dari kata musike yang diambil dari nama dewa mitologi Yunani, yakni Mause, sang pemimpin, ilmu dan pengetahuan. Sedangkan tradisional dari bahasa Latin traditio, kebiasaan masyarakat yang sifatnya temurun. Musik tradisional adalah jenis musik yang lahir dan berkembang dari kebudayaan suatu daerah, kemudian diwariskan secara turun-temurun. Kenapa sih musik tradisional itu penting untuk dilestarikan? Karena musik tradisional itu mempertahankan identitas budaya yang kaya beragam dan selalu dilakukan nenek moyang kita turun-temurun, sehingga harus dilestarikan sampai ke depannya. Kenapa musik tradisional memimpinkan ciri khas tradisional ya? Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa musik tradisional
memang memiliki ciri khasnya. Karena itulah musik ini disusun berdasarkan gaya, tradisi, dan bahasa yang sesuai daerahnya sehingga tidak sulit untuk dikenali karena sifat-sifat khasnya. Apa musik tradisional dilakukan secara lisan? Musik tradisional lebih sering dipelajari secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini terjadi karena jenis musik ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi tua ke generasi muda dan berikut seterusnya, bahkan tanpa ada literatur atau catatan tertentu. Musik tradisional umumnya mengandung jejak budaya lokal dan bahkan nama-nama komposer umumnya tidak diketahui. Apa musik tradisional bersifat informatif? Ya, seni musik tradisional kebanyakan yang ada hingga saat ini tidak bersifat formal ataupun informal. Meski memangnya ada beberapa musik tradisional yang digunakan untuk kegiatan beradat sebuah suku. Apakah alat musik tradisional memiliki daerah masing-masing? Musik tradisional secara umum diperdengarkan dari masing-masing daerah dengan menggunakan alat musik daerahnya. Hal ini yang membuat sebuah musik jenis ini memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri yang dipresentasikan secara berbeda-beda, seperti gamelan, sape, kecapi, angklung, kerinding, rebab, hingga sekando adalah beberapa contoh alat musik tradisi yang masih eksis pada saat ini. Apakah pemain musik tradisional tidak terspesialisasi? Secara umum, orang-orang yang memainkan musik tradisional biasanya adalah para pemimpin yang berasal dari daerah asal musik tradisional tersebut. Meski kemungkinan orang lain pun dapat memainkannya. Biasanya juga orang-orang tersebut tidak hanya mempelajari satu jenis alat musik atau satu jenis musik, banyak dari mereka yang mampu memainkan bermacam-macam alat musik. Apa musik tradisional menggunakan daerah? Ciri khas lainnya dari musik tradisional adalah menggunakan bahasa daerah dengan alunan musik yang khas dan unik. Jika musik ini umumnya jauh lebih dikenal oleh warga karena sudah diperdengarkan sejak lama. Musik tradisional termasuk dari bagian budaya masyarakat. Musik tradisional dan budaya dari sebuah masyarakat jenis tidak bisa dipisahkan tentunya, karena musik tradisional menjadi bagian dari satu kesatuan yang utuh dengan budaya masyarakat daerah tertentu. Sekian dari podcast ini. Terima kasih. Halo semuanya, balik lagi di podcast kita. Nama saya Ricky. Nama saya Muhammad Rasul. Hari ini kita mau ngobrol tentang lagu tradisional Indonesia dan gimana sih pengaruh zaman bikin lagu ini berubah. Wah, topiknya menarik banget ya. Jujur aja, anak-anak zaman sekarang lebih apa kan membaratkan topik kok, lanjutan dan bertradisional sendiri. Iya betul, padahal lagu tradisional itu punya nilai sejarah dan budaya yang tinggi, tapi aku juga lihat ada sisi positifnya loh. Maksudnya gimana tuh? Yang kamu bilang ada sisi positifnya dari lagu tradisional itu sendiri. Iya. Sekarang banyak banget musisi yang bikin versi modern dan lagu tradisional. Ada yang dari Resman, berlagu dari hip hop, jazz, bahkan ada yang film yang mudah diterima sama generasi muda. Iya ya, benar banget. Apalagi
Untuk banyak lagu-lagu tradisional yang dijadikan buat video sama TikTok. Jadi makin dikenal luas, bahkan sampai luar negeri. Tetap ada tantangannya. Kalau cuma ikut tren tanpa tahu makna, lama-lama kita bisa kehilangan esensi aslinya. Apalagi kalau tradisionalnya nggak lagi diajarkan di rumah atau di sekolah. Nah, itu dia. Makanya penting banget buat kita untuk ikut lestarikan. Ini gampang kok. Bisa kamu nyanyiin, kamu kenalin teman-teman, atau bikin konten kreatif sama media sosial pakai lagu daerah. Setuju banget. Jadi kesimpulannya perkembangan zaman bisa jadi peluang sekaligus ancaman. Tinggal kita pilih mau ikut melupakan justru melestarikan. Harus kita lestarikan lagu tradisional Indonesia biar nggak ada yang melupain. Semoga setelah dengan podcast ini teman-teman jadi makin bangga sama lagu tradisional. Oke deh, sekian dulu obrolan kita kali ini. Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Halo semuanya, balik lagi di podcast kita. Nama saya Ricky. Nama saya Muhammad Rafi. Hari ini kita mau ngobrol tentang lagu tradisional Indonesia dan gimana sih pengaruh zaman bikin lagu ini berubah. Wah, topiknya menarik banget ya. Jujur aja, anak-anak zaman sekarang lebih apa kan membaratkan topik kok dibandingkan lagu tradisional sendiri. Iya betul, padahal lagu tradisional itu punya nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Tapi aku juga lihat ada sisi positifnya loh. Maksudnya gimana tuh? Yang kamu bilang ada sisi positifnya dari lagu tradisional itu sendiri. Iya, sekarang banyak banget posisi yang bikin satu modern dan lagu tradisional. Ada yang era Isman, ulang jadi hip hop, jazz, bahkan ada yang dulu yang benar diterima sama generasi muda. Iya ya, benar banget. Apalagi TikTok banyak lagu-lagu tradisional yang dijadikan buat video sama TikTok. Jadi makin dikenal luas, bahkan sampai luar negeri. Tetap ada tantangannya. Kalau cuma ikut tren tanpa tahu makna, lama-lama kita bisa kehilangan esensi aslinya. Apalagi kalau tradisionalnya nggak lagi diajarkan di rumah atau di sekolah. Nah, itu dia. Makanya penting banget buat kita untuk ikut lestarikan. Ini gampang kok. Bisa kamu nyanyiin, kamu kenalin teman-teman, atau bikin konten kreatif sama media sosial pakai lagu daerah. Setuju banget. Jadi kesimpulannya perkembangan zaman bisa jadi peluang sekaligus ancaman. Tinggal kita pilih mau ikut melupakan justru melestarikan. Harus kita lestarikan lagu tradisional Indonesia biar nggak ada yang melupain. Semoga setelah dengan podcast ini teman-teman jadi makin bangga sama lagu tradisional. Oke deh, sekian dulu obrolan kita kali ini. Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di episode